Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu kembali, dan saya berharap saudara-saudara sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yesus, dan damai sejahtera sukacita selalu mengikuti kita semua. Amin. Pada kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah renungan yang berjudul Pengaruh Perjanjian Baru dalam Hidupmu, yang diambil dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 10. Hukum apa yang Tuhan akan berikan ketika Ia berkata, "Aku akan menaruh hukumku dalam pikiran mereka dan menulisnya dalam hati mereka." Pasti Dia tidak mengacu pada 10 hukum atau 10 perintah yang dikenal sebagai hukum perjanjian lama, karena Dia berkata bahwa Dia menemukan kesalahan dengan perjanjian itu dan menyatakannya usang. Dan ini difirmankan Tuhan dalam kitab Ibrani 8 pasal 7 sampai 9 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktu," demikianlah firman Tuhan, "Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka." Demikianlah firman Tuhan. Dan ayat yang ke-13, oleh karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang itu dekat dengan kemusnahan. Hukum Allah yang ditempatkan dalam pikiran dan hati kita merujuk kepada hukum kerajaan kasih. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-40, ada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, saudara hidup menurut hukum perjanjian baru ketika saudara sadar betapa Tuhan mengasihimu. Yang pertama, betapa besar kasih-Nya bagimu, membuat hatimu semakin penuh dengan kasih. Ketika saudara sadar betapa Tuhan mengasihimu, saudara akan mengasihi Allah dan orang-orang di sekitar kita secara supranatural dan mudah. Artinya, Allah menulis di hatimu hukum kerajaan kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa Tuhan itu sungguh mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Allah mengasihi dunia ini, sungguh besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Tuhan Yesus sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus segala kesalahan dan dosa kita. Itu bukti kasih Allah kepada anak-anak manusia, dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut
kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas akan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu mengalami suatu pergumulan karena adanya wabah virus COVID-19 ini membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, dan bahkan dampak dari wabah ini mungkin dirasakan banyak hal di luar sana, seperti berdampak pada perekonomian, keuangan, bahkan kesehatan yang paling ditakutkan banyak orang dan di keluarga kita. Tapi janganlah takut saudara-saudara sekalian, karena Tuhan Yesus sendiri, Dia sudah berjanji dan menaruh perjanjian baru dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan berfirman, Dia akan menyertai setiap anak-anaknya sampai kesudahan zaman. Saat saudara tahu bahwa engkau benar-benar diterima oleh Allah karena pengorbanan Yesus, maka saudara dapat memiliki keberanian dan kebebasan sebagai anak Allah untuk datang ke hadirat Bapa Surgawi. Di hadiratnya lah kita bisa menulis pada keinginan baru di hati kita. Saudara akan menemukan dirimu mampu melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Saudara akan menjalani hidup berkemenangan yang keluar dari dalam. Ini adalah hukum kebebasan sempurna yang beroperasi dalam hidup saudara kita semuanya. Ketika saudara merasakan apa yang Tuhan tulis pada hati yang ditempatkan dalam pikiran kita, mengaktifkan imanmu, menyebabkan saudara-saudara percaya kepada kasih-Nya bagi kita, atau kasih-Nya pada kita semuanya. Inilah yang disebut menaati hukum iman. Inilah yang disebut oleh Yakobus doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberi kita hidup, yang telah memberi perjanjian baru dalam kehidupan kita, yaitu menyertai kita sampai berkesudahan zaman. Dan kita jangan takut akan segala hal yang sedang kita hadapi saat ini. Tetap kita berdoa, kita berharap kepada Yesus. Jagalah keintiman dengan Tuhan sehingga kita mampu melewati hari demi hari yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin dunia tidak enak atau tidak nyaman saat ini. Karena itu mari kita tetap berdoa dan berharap, berpegang teguh kepada Yesus, dan tetap kita belajar akan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita semakin kuat, semakin teguh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara sekalian, hidup di bawah perjanjian baru sungguh menarik, karena Allah telah membuatnya menjadi mudah. Jadi jangan ditambahi apapun supaya lebih kelihatan rohani, tetapi menjadi sangat sulit. Kita sebagai orang yang percaya Tuhan atau orang Kristen, seringkali kita lupa akan kita ini siapa. Bolehlah kita mempunyai segudang prestasi, bolehlah kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, yang luas bahkan. Tapi kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, tidak mengandalkan betapa kita tuh lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap belajar tentang firman Tuhan yang menguatkan hati kita, walaupun kita punya segudang kelemahan. Tapi kalau kita
tetap belajar firman Tuhan dan merendahkan diri untuk tetap belajar, dan kita tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melewati hal-hal yang tidak mengenakan. Dan percayalah, perjanjian baru yang ditaruh dalam hidup kita pasti Tuhan akan genapi, dan kita akan menjadi berkat banyak orang dan berkemenangan sampai kesudahan zaman. Terima kasih. Sekiranya sekian renungan yang saya bawakan pada hari ini. Sekiranya renungan yang sederhana ini banyak memberkati kita semua, khususnya pada diri sendiri dan diri saya sendiri, dan umumnya pada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai, sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.